Di part 1 kemarin kita udah melihat fakta yang nggak bisa kita bantah. 9 pendaki berpengalaman keluar dari tenda mereka di bawah suhu minus 30 derajat tanpa sepatu, tanpa perlindungan, berjalan ke area hutan dan ditemukan dalam kondisi yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Tenda yang disobek dari dalam dan jejak kaki yang tidak menunjukkan kepanikan liar. Beberapa korban memang meninggal karena hipotermia, tapi sebagian lain mengalami cedera internal yang tidak masuk akal. Tulang rusuk hancur, tengkorak retak, dan tanpa luka yang besar. Salah satu korban di sini kehilangan bagian tubuh yang seharusnya masih bisa dijelaskan, tapi faktanya tidak pernah dijelaskan secara meyakinkan. Dan kemarin kita juga tahu kalau kasus ini ditutupi dengan satu kalimat singkat, yaitu kekuatan alam yang tidak diketahui. Masalahnya kalimat itu bukan jawaban, malah menjadi penutup, dan setiap kali kasus yang ditutup terlalu cepat dengan jawaban yang terlalu umum, biasanya ada sesuatu yang tidak ingin dijelaskan lebih jauh. Dan di part 2 ini kita nggak akan percaya dengan satu teori, kita akan bongkar satu persatu. Kita lihat mana yang lebih masuk akal dan mana yang justru membuka pertanyaan baru. Karena semakin dalam kita masuk, semakin jelas satu hal, apapun yang terjadi pada malam itu bukan sesuatu yang sederhana. Dan ya, seperti biasa, sebelum masuk ke dalam ceritanya, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Kita masuk ke dalam ranah teori pertama, yaitu longsor. Teori resmi modern yang paling sering diangkat adalah longsor, lebih tepatnya slab avalanche. Secara teori, lapisan salju di lereng bisa bergeser dan menekan tenda, memaksa mereka keluar dalam keadaan panik. Yang mungkin di sini kedengaran sedikit masuk akal sampai kita lihat detailnya. Pertama, posisi tenda berdasarkan rekonstruksi modern. Kemiringan lereng di lokasi itu sekitar 20 atau 30 derajat. Longsor memang bisa terjadi di sudut itu, tapi biasanya butuh kondisi tertentu. Dan kalau longsor benaran terjadi, kita harus melihat tanda-tanda yang jelas, kerusakan besar di area sekitar, tenda yang hancur total, dan korban yang tertimbun salju nggak jauh dari lokasi. Tapi yang ditemukan tidaklah seperti itu. Ada tenda yang masih berdiri sebagian, tidak tertimbun sepenuhnya. Barang-barang yang ada di dalam tenda itu masih relatif pada tempatnya. Dan yang paling penting, jejak kaki mereka masih terlihat masuk ke dalam hutan. Dalam kondisi longsor yang serius, jejak seperti itu hampir hilang. Di sini ada kedua, yaitu pola pergerakan mereka. Mereka nggak lari yang urak-urakan, nggak yang kacau, tapi di sini mereka berjalan tegas atau berjalan secara teratur. Oke, catat di sini poin penting. Kalau seseorang keluar karena ancaman, langsung seperti longsor besar, refleksnya adalah lari secepat mungkin, meninggalkan area tersebut. Tapi di sini mereka berjalan seolah-olah mereka masih cukup sadar untuk bergerak bersama, tapi dalam kondisi yang mungkin sedikit tertekan. Yang ketiga, keputusan mereka setelah keluar. Bahkan jika kita asumsikan longsor kecil terjadi dan mereka panik keluar, kenapa mereka nggak kembali lagi setelah situasi mulai stabil? Karena yang kita tahu, tenda adalah satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkan mereka dari suhu yang ekstrim. Tapi di sini nggak ada indikasi mereka mencoba kembali secara serius, kecuali beberapa dari mereka yang akhirnya mati di jalur menuju tenda. Artinya, ada kemungkinan ancaman itu bukan sesuatu yang berhenti dalam hitungan detik, tapi mungkin ada sesuatu atau something yang membuat mereka tetap menjauh. Longsor bisa menjelaskan sebagian awal kejadian, tapi nggak menjelaskan keseluruhan dari cerita tersebut. Dan next kita masuk ke teori infrasound atau psikologi. Masuk akal, tapi belum terlihat cukup. Di sini ada teori lain yang lebih ilmiah, yaitu fenomena infrasound. Ini adalah gelombang suara frekuensi rendah yang nggak bisa didengar manusia, tapi bisa mempengaruhi tubuh dan pikiran. Dalam kondisi tertentu, angin yang melewati bentuk lereng bisa menghasilkan efek ini. Efek tersebut bisa menimbulkan rasa cemas yang ekstrim, paranoid, bahkan ketakutan tanpa hal yang jelas. Bahkan bisa menyebabkan disorientasi. Teori ini lumayan menarik karena bisa menjelaskan kenapa mereka tiba-tiba panik tanpa ancaman fisik yang jelas. Mungkin mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mungkin mereka merasa tidak aman di dalam tenda. Dan mungkin mereka keluar karena dorongan psikologis yang sangat kuat. Tapi lagi-lagi ada masalah. Infrasound tidak menjelaskan cedera fisik yang parah.
tidak menjelaskan tulang rusuk yang hancur, tidak menjelaskan radiasi, tidak menjelaskan kenapa sebagian tubuh korban ditemukan dengan kondisi yang menunjukkan tekanan besar seperti benturan yang ekstrim. Artinya, kalaupun fenomena ini terjadi, ini bukan satu-satunya faktor dan kita bakal masuk ke area teori militer. Mungkin di sini pembahasan kita agak sedikit sensitif karena ke ranah militer. Tahun 1559 adalah puncak Perang Dingin. Uni Soviet sedang aktif mengembangkan senjata, dan itu banyak senjata atau berbagai jenis senjata. Banyak uji coba dilakukan secara rahasia di area terpencil, dan salah satunya pegunungan Ural adalah yang paling cocok, jauh dari kota, minim saksi, dan sulit untuk diakses. Beberapa laporan menyebutkan adanya bola cahaya yang berwarna oranye, tepatnya di langit pada periode yang sama. Dan ini nggak hanya satu laporan, beberapa saksi di area berbeda melihat hal yang serupa. Ini bisa jadi uji coba roket, bisa juga flare militer, atau sesuatu yang lebih eksperimental. Sekarang aku mau kalian bayangin skenario ini. Malam itu, tim Dyatlov berada di lereng terbuka. Mereka mungkin melihat cahaya di langit itu oranye dan kelihatan aneh. Mungkin juga mereka mendengar suara yang nggak biasa. Mungkin ada ledakan di udara, cukup jauh untuk tidak menghancurkan secara langsung, tapi cukup dekat dengan mereka untuk menghasilkan gelombang tekanan. Gelombang tekanan ini bisa menyebabkan cedera internal tanpa luka luar yang besar. Ini sesuai dengan kondisi beberapa korban. Nah, kalau teori ini benar, maka kepanikan mereka itu masuk akal. Mereka keluar dari tenda merasa ada ancaman dari luar. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka nggak kembali? Kemungkinan kedua, bukan hanya satu kejadian. Mungkin ada lebih dari satu faktor. Ledakan, cahaya, suara, bahkan kemungkinan paparan zat tertentu. Dan di titik ini, kita mulai masuk ke pertanyaan yang sedikit lebih gelap. Kalau mereka menyaksikan sesuatu yang seharusnya nggak mereka lihat, apakah mungkin kasus ini ditutup bukan karena tidak bisa dijelaskan, tapi karena tidak boleh diperjelas? Kita masuk ke dalam radiasi, dokumen hilang, dan kejanggalan yang lain. Radiasi adalah salah satu detail yang sering dianggap kecil, tapi ini sebenarnya sangat penting. Beberapa pakaian korban menunjukkan tingkat radiasi yang lebih tinggi dari orang normal atau dari normal, tapi di sini nggak cukup menyimpulkan bahwa ini ulah nuklir, tapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan yang serius. Beberapa anggota tim memang punya latar belakang yang mungkin terpapar radiasi sebelumnya, tapi itu nggak menjelaskan kenapa dalam konteks kejadian ini radiasi kembali muncul sebagai faktor. Lalu ada dokumen. Beberapa bagian laporan investigasi hilang atau nggak lengkap. Area sempat ditutup dan kesimpulan resmi terdengar terlalu umum untuk kasus dengan detail yang serumit. Kasus yang serumit inilah ya. Dalam banyak insiden lain di era Uni Soviet, informasi yang sensitif selalu disederhanakan atau disembunyikan untuk menjaga stabilitas dan citra negara. Disclaimer di sini, aku nggak menjatuhkan atau menghina, mengejek suatu negara. Tapi apakah ini salah satu contohnya? Kita ya memang nggak punya bukti yang pasti, tapi kita punya cukup kejanggalan untuk bertanya. Dan kita masuk di ranah terakhir. Setelah puluhan tahun berbagai teori bermunculan, longsor, infrasound, dan eksperimen militer, fenomena cahaya di langit, bahkan teori yang lebih ekstrim. Tapi gak ada satupun yang bisa menjelaskan semuanya sekaligus tanpa menyisakan lubang. Dan mungkin itulah bagian paling mengganggu dari insiden atau kasus ini. Bukan karena kita tidak punya jawaban, tapi karena setiap jawaban yang kita dapatkan atau orang lain berikan, itu kita rasa tidak cukup lengkap. Karena kita udah tahu 9 pendaki ini bukan pendaki yang pemula, bukan coba-coba. Mereka tahu risiko gunung, mereka pun tahu cara bertahan hidup. Tapi tepatnya malam itu, sesuatu membuat mereka melanggar semua logika bertahan hidup. Mereka keluar dari tenda atau keluar dari satu-satunya tempat paling aman. Mereka berjalan ke arah yang dingin dan mereka tidak pernah kembali. Nah, pertanyaannya yang sekarang ini bukan lagi teori mana yang lebih benar. Kalau semua teori hanya menjelaskan sebagian, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Dan apakah kita benar-benar ingin tahu jawabannya? Atau
Memang ada alasan kenapa jawaban itu gak pernah dibuat dengan jelas. Untuk video kali ini mungkin cuman sampai di sini, karena nanti kita bakal lanjut ke part 3 yang lebih gelap dan lebih dalam. Dan terima kasih untuk kalian yang udah mau mampir dan mau nonton. Ya, aku mungkin sangat-sangat berterima kasih. Dan ya, aku Niko, sampai ketemu di cerita selanjutnya.